Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Kita hari ini akan meneruskan pelajaran yang kemarin, tetap di mata pelajaran tematik 2, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Firda Pinky. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini, pertama kita akan belajar tentang bahaya asap rokok bagi tubuh kita. Nah, asap rokok adalah zat yang bisa merusak paru-paru dan sistem pernapasan kita secara perlahan. Asap rokok mengandung berbagai zat kimia yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem kekebalan tubuh melemah, maka tidak bisa bekerja secara maksimal untuk melawan infeksi yang masuk, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Nah, asap rokok baik yang dihirup perokok aktif maupun perokok pasif bahayanya sama-sama bahaya. Nah, apa saja penyakit akibat zat-zat racun dalam rokok? Yang pertama adalah kanker paru-paru, sudah pernah kita bahas kemarin ya. Yang kedua adalah bronkitis. Yang ketiga adalah emfisema. Yang keempat adalah kanker mulut. Dan yang kelima, pengerasan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit hipertensi, jantung, dan resiko stroke. Penyakit-penyakit ini di lain hari akan kita bahas sama-sama. Gangguan pada sistem pernapasan manusia, kita sambil mengingat-ingat materi yang kemarin. Tapi di sini akan lebih detail lagi. Yang pertama adalah penyakit asma. Nah, asma ini disebabkan oleh penyempitan di bronkiolus. Gejala penyakit asma ini bisa berupa batuk berdahak, sesak napas, kemudian nafas berbunyi atau mengi, ada riwayat alergi, ada riwayat asma dalam keluarga. Nah, gejala tersebut mempunyai ciri khas. Ciri khasnya dari gejala asma ini adalah ada faktor pencetus. Misalnya debu, dingin, kemudian berulang atau hilang timbul. Kadang timbul, kadang sakit asma, sesak napas, kadang tidak. Kemudian memburuk pada malam hari. Di siang hari tidak apa-apa, tapi di malam hari asma lagi. Terus ada dapat reda spontan dengan atau tanpa pengobatan. Nah, biasanya asma itu dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Biasanya seseorang yang sakit asma itu selalu membawa alat ini. Alat ini dihirup supaya gejala asmanya berkurang, kemudian menghilang. Yang kedua adalah penyakit influenza. Masih ingat? Virus yang mengakibatkan seseorang mengalami flu dinamakan virus influenza. Nah, gejala-gejala influenza ini antara lain demam atau panas, batuk, sakit kepala atau pusing, sakit tekak atau tenggorokan, menggigil, muntah-muntah, cirit-birit, dan letih lesu. Penderita flu harus cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga yakni bronkitis. Bronkitis itu penyebabnya adalah peradangan pada selaput lendir yang berada pada saluran udara ke paru-paru. Gejalanya biasanya badan terasa tidak sehat, nyeri otot, sakit tenggorokan, hidung buntu, demam, dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit bronkitis? Cara pengobatannya adalah olahraga, sering latihan pernapasan, mandi uap, dan lain sebagainya. Yang
Yang keempat adalah tuberkulosis alias TB. Nah, gejala penyakit TB ini adalah batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Kemudian batuknya disertai dengan darah, keluar darah. Kemudian sesak napas dan nyeri dada, berat badannya menurun. Nah, ini biasanya orang yang sakit TB itu pasti badannya lama-kelamaan semakin kurus. Kemudian demam, meriang, berkepanjangan, lama sekali demamnya. Lalu berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Dan nafsu makan menurun. Itu adalah gejala penyakit TB. Masih ingat kalian? TB itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru akibat bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ayo dihafalkan baik-baik, diingat-ingat baik-baik nama bakteri ini ya. Kemudian yang kelima adalah kanker paru-paru. Nah, coba kalian amati di sini paru-paru yang sehat dan paru-paru yang sudah terkena kanker. Penyakit ini berupa tumor pada bronkus. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan akan menyerang seluruh tubuh. Jadi awalnya cuma menyerang paru-paru saja, sel kankernya bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Misalnya jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Salah satu pemicu dari penyakit kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi gerak tari dan properti yang digunakan. Gerak tari adalah posisi atau sikap anggota badan saat menari. Macam-macam gerak tari, yang pertama adalah gerak tari klasik. Banyak menggunakan gerak murni yang telah diperhalus. Tema gerakannya meniru kegiatan manusia atau perangai hewan dengan gerakan yang sudah terpilih dan pola gerak yang sudah ditentukan. Contohnya, tari topeng, bedaya, serimpi, dan lain sebagainya. Propertinya adalah selendang, mahkota, jarik, dan lain-lain. Yang kedua adalah gerak tari kerakyatan. Tadi yang pertama gerak tari klasik, yang kedua gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan ini menirukan kegiatan emosi manusia sampai perangai binatang. Gerakannya lebih bersifat imitatif atau meniru dan ekspresif. Pada umumnya masih erat dengan nilai magis. Contohnya tari reog dari Ponorogo. Propertinya adalah topeng reog. Selanjutnya yang ketiga, gerak tari kreasi baru. Dibentuk dari paduan beberapa ragam gerak tari tradisional menjadi bentuk baru. Gerakan dan aransemen tari ini berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun masih terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tari tersebut. Gerakan terasa lebih dinamis dan energik. Misalnya, tari saman, tari kupu-kupu seperti yang ada di gambar ini. Propertinya, kalau tari kupu-kupu, yakni sayap kupu-kupu, mahkota, dan lain-lain. Yang menjadi ciri khas dari tari kreasi baru ini adalah gerakan tariannya itu bisa disesuaikan seiring dengan perkembangan zaman. Kalian bisa membentuk gerakan tari yang baru sesuai dengan keinginan kalian. Biasanya disebut juga dengan gerak tari kontemporer atau modern. Nah, itu adalah nama lain dari tari kreasi baru.